Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini kita telah memasuki puasa hari yang ke-6. Puji nama Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Ayo kita doa bersama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi datang dalam hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh memasuki hari puasa yang ke-6. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat keadaan yang baik. Terima kasih untuk apa saja yang boleh kami alami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus mengurapi setiap kami. Kami mau datang dalam penuh sukacita. Kami harus menang, kami harus sembuh, kami harus pulih. So please Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami. Supaya kami melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Karena kami mau berkemenangan mengakhiri tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat ya. Tema kita pagi hari ini adalah bersiaplah menerima pemulihan dari Tuhan. Katakan haleluya saudara ya. Mau dipulihkan? Ayo kita baca sama-sama ya. Lukas 5 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang penyakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah, patternnya, rumusnya, perhatikan ini. Ada kusta di sini ya, ada penyakit kusta, kemudian dia tersungkur, kemudian dia memohon, sama dengan tahir. Nah, patternnya sama. Bagaimana itu bisa bekerja? Di situ ada seorang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta itu tuh menjijikkan, saudara. Ya, ini gambaran ya, gambaran manusia yang berdosa, gambaran manusia yang menjijikkan, gambaran manusia yang harus diisolasi. Ini gambaran. Penyakit kusta itu menjijikkan sekali. Dia perlu diisolasi, mungkin sudah berobat kemana-mana, nggak mengalami kesembuhan. Karena penyakit itu menjijikkan, orang nggak mau dekat sama orang itu. Dengan kata lain begini, pernah nggak kita ngalami, kalau saya pernah dibully oleh orang lain, ditinggalkan orang itu nggak enak. Ditinggalkan, disalah mengerti, kayak begini nih, nggak mau dekat sama kita. Nah, ada kalanya kita mengalami itu. Saya pun mengalami ini. Nah, penyakit kusta ini mungkin 1000 kali lipatnya dari apa yang dirasakan tadi itu. Gak enak. Nah, kusta di sini itu adalah gambaran manusia berdosa. Pengertian yang pertama. Orang kalau udah jatuh dalam dosa, apalagi kalau dosanya udah diketahui, orang akan menyingkir. Betul? Orang nggak mau sama kita. Orang menghakimi kita. Saya masih ingat betul, waktu saya dibully oleh teman-teman saya gitu ya, dihakimi, dijelek-jelekin gitu ya. Dikatakan sakit jiwa, dikatakan berkepribadian ganda, dibilang, wah jelek sekali gitu ya. Puji Tuhannya saya sudah sembuh, jadi sekarang ceritanya lebih enak gitu. Tapi pada waktu itu, penyakit kusta itu adalah penyakit yang gak ada obatnya dan orang gak mau dekat. Saya bisa merasakan secara psikologis, seseorang itu pasti udah ketakutan sekali, gak enak. Karena saya pernah mengalami dibully, saya merasakan memang gak enak seperti itu.
kondisi-kondisi yang sedang dalam arti tanda kutip sendirian itu, yang perlu kita cari adalah Yesus. Saya dulu demikian. Si orang kusta ini, dia menunggu Yesus. Dia mengerti, dia mendengar banyak berita bahwa Yesus si pembawa mujizat, miracle worker. Si penderita kusta ini tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia hanya Yesus. Pada waktu itu saya juga tahu bahwa yang bisa menyembuhkan saya hanya Tuhan Yesus. Bukan psikolog, bukan psikiater, bukan hamba Tuhan, bukan siapapun. Jadi waktu kita merasa sendirian, tidak memiliki pertolongan apapun, mungkin engkau sudah melakukan banyak hal, tapi nggak ada hasilnya. Mari kita bisa mencontoh si penderita kusta ini. Menanti Tuhan. Menanti Tuhan. Pengertian kedua dari kata kusta itu adalah begini. Manusia yang mengalami kematian tubuh, jiwa, dan roh. Anda pernah melihat orang yang nggak bisa berdoa sama sekali? Suatu kali saya pernah melayani satu keluarga. Keluarga itu mengalami satu kehancuran. Suami istri itu, maaf, melakukan dosa seksnya itu tuh di luar batas manusia. Suami hanya mau berhubungan intim dengan istrinya kalau istrinya sudah melakukan hubungan dengan orang lain. Istrinya itu kalau sudah melakukan hubungan dengan, pokoknya dengan siapa aja, mau sama supirnya, mau sama pegawainya, mau sama tetangganya, intinya dibiarkan. Sebelum dengan suaminya, istrinya itu disuruh melakukannya itu di luar. Istrinya tidak boleh mandi. Kemudian baru dia datang ke suaminya. Yang kedua, terkadang mereka melakukan bertiga, berempat, rame. Waktu si perempuan itu menghubungi saya, yang saya lihat di dalam rumah itu adalah ini, mengalami kematian tubuh, jiwa, dan roh. Tidak hanya melakukan dosa yang menjijikkan, tetapi adanya satu kematian di dalam dirinya. Mereka orang kaya, mereka pengusaha, tapi memiliki satu perilaku seksual yang tidak sehat. Banyak orang hari-hari ini mengalami kematian tubuh, jiwa, dan roh. Mereka sepertinya hidup. Mereka sepertinya bekerja. Tapi mereka kehilangan gairah. Banyak sekali orang-orang kaya saya temui hari-hari ini. Pemilik perusahaan gede, pemilik mall, pemilik hotel. Tapi mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan. Mereka tidak tahu caranya bagaimana hidup. Mereka nggak tahu caranya bagaimana bangkit. Mengalami kematian tubuh, jiwa, dan roh. Pengertian ketiga dari kata kusta ini itu adalah begini. Kebalikan dari tadi itu ya. Ditinggalkan gitu ya. Atau mengalami kematian. Kalau yang ini justru sebaliknya. Dipenuhi dengan dosa kesombongan. Merasa paling kaya. Merasa paling bisa. Merasa punya semuanya, nggak perlu Tuhan. Kalau disuruh pergi ke gereja, marah. Kalau disuruh berdoa, emangnya berdoa harus kasih tahu. Nah, tiba-tiba orang sombong. Yang diutamakan itu adalah materi, dikenal, keberhasilan, wah, ketenaran. Adanya satu dosa kesombongan. Nah, di sini, karena orang-orang yang tipe kayak ini tadi tuh,
tiba-tiba mengalami satu tekanan kehidupan, ditinggalin. Masih ingat Sakeus? Sakeus itu, dia cari Tuhan. Sakeus itu kurang apa coba? Sakeus itu adalah orang kaya, tapi nggak disukai orang, karena dia suka malakin pajak. Dia kaya raya tapi suka malakin pajak. Tapi kemudian dia merasa ada sesuatu hal yang gak enak di dalam dirinya. Makanya waktu Tuhan Yesus, karena Sakeus pendek, Tuhan Yesus lewat, dia naik ke pohon demi ketemu Yesus. Sakeus pun ditinggalkan oleh orang. Dengan kata lain, Sakeus juga penderita kusta. Penderita-penderita kusta yang seperti ini, seringkali kita kayak gitu. Sadar nggak saudara? Kita udah sering kena penyakit kusta. Kita punya dosa yang menjijikkan. Kita punya perilaku yang tidak baik. Tubuh jiwa roh kita tuh mengalami satu kematian yang dahsyat banget. Doa raiso, doa ndak bisa, muji nyembah Tuhan ndak bisa, kering. Di sini si penderita kusta melakukan apa? Ketika ia melihat Yesus. Gak semua orang bisa lihat Yesus loh. Apa arti kata melihat ini? Melihat itu artinya perjumpaan. Gak semua orang di dunia ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kita itu, kalau udah ngerti nama Yesus, udah dibaptis, udah menerima Yesus, belum tentu saudara punya komunikasi dengan Tuhan. Belum tentu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi si penderita kusta ini, puji Tuhan, dia mengalami perjumpaan. Karena apa? Dia menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini stres parah. Karena dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang tuh, kalau lagi doa, itu tidak sama dengan saat teduh. Karena orang-orang yang saat teduh itu tidak kehilangan damai sejahtera. Orang-orang yang saat teduh itu adalah orang-orang yang mau berjuang ketemu Tuhan Yesus. Karena saat teduh itu adalah fokusnya kepada Tuhan. Banyak daripada kita itu hanya cenderung melakukan doa dan permohonan. Makanya nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi waktu kita stres, waktu kita tidak mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita cenderung mendesak untuk memberikan proposal yang berbentuk permohonan itu tadi. Si penderita kusta ini melihat Yesus. Apa yang menyebabkan dia melihat Yesus? Menanti. Coba lihat ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia. Saya suka dengan kata tersungkur. Tersungkur itu pengertian yang pertama, itu adalah rendah hati. Orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, dia mudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi syarat untuk bisa ketemu sama Tuhan, mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Nah, dari situ dikatakan begini, rendah hati. Orang rendah hati itu nggak memusingkan kebutuhan hidup. Orang rendah hati tidak memusingkan perkataan orang. Orang rendah hati nggak memperdulikan, nggak memusingkan dengan semua persoalan yang ada di dalam dirinya. Karena sekali lagi tadi dulu ya, pengertian saat teduh itu adalah fokus. Fokusnya kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang berdoa, orang yang bermohonan terus itu tadi tuh, fokusnya kepada kebutuhan hidup sendiri. Makanya kenapa banyak orang stres? Karena di dalam pikirannya fokusnya hanya kebutuhan hidup. Bukan kepada Tuhan. Di sini, saya suka menggunakan kata tersungkur. Tersungkurlah ia. Bersikap rendah hatilah ia. Jadi syarat untuk bisa melihat Yesus, syarat untuk bisa melihat, ketemu sama Tuhan Yesus itu adalah rendah hati. Lawan dari rendah hati apa?
sombongan tuh. Jadi jangan coba-coba jadi manusia sombong, merasa punya semuanya, merasa berhasil, tidak perlu Tuhan. Contoh sederhana, gak usah doa lah. Orang gak dijawab kok. Gak usah berpuasa lah. Udah lapar, doa. Gak mengalami apa-apa. Tipe manusia sombong. Tidak memiliki sikap rendah hati. Wajar kalau engkau harus terima konsekuensinya. Konsekuensi dari sikap yang salah. Stresnya panjang. Pengertian yang kedua dari kata tersungkur. Itu artinya begini. Dia masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang. Saat teduh itu adalah fokus kepada Tuhan. Tersungkur itu adalah mengagungkan Tuhan. Saya masih ingat saudara, waktu saya dibully oleh teman-teman saya pada sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Dibully itu udah enak. Banyak orang mengalami bunuh diri. Karena apa? Dia mengalami dibully bertahun-tahun. Spirit bullying ditaruh sama iblis dalam kehidupannya. Kalau orang itu nggak bisa tahan, bisa bunuh diri. Apakah saya tidak pernah berkeinginan untuk bunuh diri? Sering, saudara. Pada waktu saya belum pulih, iblis menaruh roh bullying dalam hidup saya. Roh bullying itu tuh bahaya. Makanya kita itu sebagai orang tua harus mengetahui keadaan anak-anak kita. Berapa banyak anak-anak mengalami korban bullying di sekolahnya. Karena orang tuanya nggak sadar, nggak ngerti bahwa ada spirit bullying ditaruh sama iblis dalam kehidupan anak-anak. Jangan lupa ya, tujuan iblis itu adalah membinasakan. Salah satunya adalah menaruh spirit bullying terhadap anak, supaya anak itu tidak memiliki masa depan. Makanya saya sedih banget ya kemarin mendengar satu berita, anak masih teens, membunuh ibunya, membabi buta pakai pisau. Saya memang belum membaca secara detail kasusnya apa, tetapi iblis sudah menaruh spirit bunuh diri, spirit kematian di dalam anak itu. Pentingnya kita mengenal spirit jahat. Jadi doa kita itu jangan doa umum. Kita minta satu pengurapan telinga, pengurapan mata, apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Karena doa kita nggak bisa umum, saudara. Untuk melawan spirit jahat, kita nggak bisa pakai doa umum. Anda harus masuk ke dalam suatu pemahaman yang lebih luas. Diperluas pengetahuannya. Spirit apa yang masuk dalam keluarga kita? Di keluarganya ibu saya, itu spirit mamonnya tinggi. Dikasih berkat itu kurang terus. Yang namanya warisan, saya punya oma opa, nenek kakek, itu kaya raya sekali. Makanya spirit mamon, spirit rakus, biasanya mamon itu satu paket gini. Mamon itu satu paket sama spirit rakus, spirit iri hati, spirit kemarahan. Karena iri hati itu biasanya satu paket sama kemarahan. Iri hati, kemarahan, rakus. Nenek kakek saya belum mati, udah minta warisan. Tiap kali tanah dijual, itu bentuknya sawah, saudara ya, tanah gitu ya. Ada tanah, ada sawah. Itu selalu berebut. Orang tuanya masih ada, tapi minta terus. Ada spirit mamon di situ. Spirit mamon tidak mungkin berdiri sendiri. Dia merasa berkebutuhan terus. Tiap kali terima duit, habis. Duit, habis. Jatuhnya kemana-mana. Kalau nggak ke judi, ya ke sakit penyakit. Pentingnya kita mengetahui spirit apa yang mengikat dalam kehidupan kita. Karena itu kutu keturunan. Dari mami saya itu, yang suka sekali yang melakukan kayak begini, lebih dari 5 orang. Lalu yang kedua, yang lebih dari 5 orang, itu mati muda. Di ibu saya itu banyak sekali
kutu keturunannya. Spirit mamon, mati muda, perceraian. Selingkuh itu dianggap biasa. Bercerai itu dianggap biasa. Padahal itu kutub ngiket. Nah, pentingnya orang-orang yang menderita kusta seperti ini, hidupnya diikat sama spirit jahat, dosa nenek moyang, yang nggak dilepaskan, ya kayak gitu. Kehidupannya nggak mengalami perubahan. Pentingnya kita seperti penderita kusta itu. Setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan, lakukan yang tersungkur ini tadi tuh. Rendah hati, lalu kemudian mengagungkan Tuhan. Mari belajar, saudara. Jangan fokus kepada kebutuhan hidup. Karena ketika engkau fokus kepada kebutuhan hidup, maka engkau nggak akan pernah mengenal siapa Tuhan. Kita akan cenderung fokus pada mengenyangkan perut. Yang artinya begini, mujizat paling utama. Padahal mujizat itu mudah. Coba lihat ya, lompat ke ayat yang ke-13. Seketika itu juga lenyaplah penyakitnya. Seketika, artinya apa toh? Mujizat buat Tuhan gampang. Tapi yang dilihat oleh Tuhan Yesus, itu adalah sikap hati si penderita kusta ini. Tersungkur. Memiliki sikap rendah hati. Memiliki sikap mengagungkan Tuhan. Tersungkur itu tuh betul-betul berada di tanah. Ini jidat di tanah. Kepala itu di tanah, saudara. Itu namanya tersungkur. Tersungkur itu bukan duduk begini. Bukan nunduk. Bukan. Tersungkur bukan nunduk. Tersungkur itu benar-benar dia drasar ke bawah. Merasa dirinya tidak layak selain daripada Tuhan. Merasa dirinya tidak pantas selain daripada Tuhan. Apakah kita masih punya sikap seperti ini di hadapan Tuhan? Makanya kalau kita berteriak-teriak di hadapan Tuhan hanya karena doa kita belum dijawab, keangkuhan yang ada pada diri kita. Kita bersikap kurang ajar sama Tuhan. Makanya hidupnya nggak ngalami pemulihan. Orang-orang yang seperti ini akan dibully habis-habisan sama iblis. Terus-menerus dibuat stres. Karena nggak punya sikap hati yang benar. Nah, pengertian ketiga dari kata tersungkur, itu dia menyadari begini. Kekayaan dan ketenaran hidup adalah sia-sia. Seperti tadi yang saya saksikan. Saya konseling sama orang-orang kaya raya, tapi mereka tidak punya kebahagiaan. Sakit mental iya, sakit penyakit iya, perceraian iya, narkoba iya. Kekayaan dan ketenaran sia-sia. Mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Si penderita kusta ini melihat Yesus. Karena dia menanti-nantikan Tuhan. Dia tahu bahwa dirinya yang tadi itu ya, dia harus bersikap rendah hati. Dia mengagungkan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah dia tahu dirinya siapa. Saya kotor Tuhan. Saya berdosa Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak. Makanya dia tersungkur. Dia nggak punya keinginan untuk menghujat Tuhan. Karena dia tahu siapa gue. Gak layak kalau gue teriak-teriak sama Tuhan. Gak layak kalau saya harus marah sama Tuhan. Kok saya diciptakan kusta? Karena dia tahu bahwa saya kusta seperti ini karena dosa saya. Karena pelanggaran saya. Memiliki sikap rendah hati. Minta ampun di hadapan Tuhan. Orang rendah hati itu gak peduli kamu benar apa salah. Gak peduli. Tuhan itu gak peduli kamu benar atau salah. Di dalam kasusmu itu, engkau benar atau salah, Tuhan gak peduli. Buat apa kalau engkau benar dalam kasus, tetapi sikap hatimu di hadapan Tuhan salah? Percuma. Contohnya apa? Seharusnya engkau benar nih, contoh. Kau pun punya pasanganmu selingkuh.
Berarti kan posisimu benar kan seharusnya. Yang selingkuh pasanganmu. Tetapi karena sikap hatimu terhadap Tuhan gak benar. Contoh nih. Tuhan kok biarkan sih keluargaku mengalami kehancuran kayak begini. Nah, yang tadinya sikapnya itu, yang tadinya engkau benar, harusnya engkau gak berbuat salah. Tapi karena sikap hatimu salah terhadap Tuhan, tetap aja. Di mata Tuhan, gak layak. Karena waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan itu, Tuhan gak peduli kamu punya masalah apa, gak peduli. Gak peduli. Makanya waktu masuk dalam hadirat Tuhan, yang pertama yang harus kau lakukan, yang harus kita lakukan adalah mengakui segala bentuk pelanggaran dosa kita. Sikap-sikap yang seperti ini disukai oleh Tuhan. Dia nggak pongah. Dia tahu dia menghadapi raja di atas segala raja. Buat apa kita kalau nonton film The Passion of Christ, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yesus disiksa, kita nangis. Itu hanya emosional sesaat. Terharu, sedih, waktu nonton Yesus disalib. Itu hanya emosional sesaat. Yang sebenar-benarnya kita itu sering melakukan kayak gitu. Menghujat Tuhan itu sama kita menyalibkan Yesus. Ngata-ngatain Tuhan itu sama kita menyalibkan Yesus. Coba, nonton kan The Passion of Christ. Yang menghujat Yesus, yang nyalipin Yesus loh. Yang mentertawakan Yesus itu, yang menyalibkan Yesus. Mengapa mereka mentertawakan? Karena Yesus dipandang hina. Kita seringkali melakukan itu. Marah-marah, kecewa, gak percaya firman. Gak melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, gak melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu sama halnya mentertawakan Yesus. Memiliki sikap rendah hati seperti si penderita kusta ini. Lalu kemudian dia gak cuma tersungkur. Di situ saya suka menggunakan kata yang ini juga. Tersungkurlah ia dan memohon. Nah, jadi yang sering kali kita lakukan itu, kalau pagi-pagi, saya pagi-pagi udah ikut Zoom, Bu, doa pagi, Bu, jam 4 saya sudah bangun, Bu. Hasilnya apa kalau jam 4 pagi bangun? Hasilnya apa kalau engkau sudah baca firman Tuhan? Ada yang mengubah hidup kita atau tidak? Nah, si penderita kusta ini, dia tersungkur, tadi perilakunya udah benar ya. Di situ dia bilang begini, memohon. Nah, ini sikap hati yang dinilai oleh Tuhan. Pengertian memohon yang pertama, itu artinya begini. Dia memiliki sikap berdoa yang benar, dan doanya itu selaras dengan Tuhan. Contoh, sewaktu kita berdoa nih, kita berdoa untuk pemulihan keuangan. Tuhan bisa melihat loh saudara. Pemulihan keuangan itu, apakah seperti di dalam doa Bapa kami itu? Berkatilah kami makanan yang secukupnya. Atau kita berdoanya begini, Tuhan, duitnya enggak ada Tuhan. Buat makan aja susah Tuhan, padahal engkau bisa makan. Tapi engkau mengatakan, buat makan aja susah Tuhan. Engkau nggak paham dengan kata, berikanlah kami, kepada kami, makanan yang secukupnya. Waktu kita ngomong, gajinya nggak cukup, hasil panennya nggak banyak, kita tidak tahu kata cukup. Itu nggak selaras sama surga. Makanya nggak ngalami pemulihan. Ada satu jemaat yang tiap kali dia DM sama saya, selalu yang diomongin soal duit. Susah Bu buat beli beras. Susah Bu. Kamu bilang susah buat beli beras, tapi bisa beli pulsa. Kamu bilang susah untuk beli pulsa, bilangnya minta sama tetangga, tapi kamu punya HP. Pahami betul
bahasa di doa Bapa kami itu, makanan kami yang secukupnya, berarti apa yang ada kau pegang itu, yang ada di depanmu itu cukup. Ada yang harus dijual mungkin. Ada yang harus kau usahakan mungkin. Seringkali kita nggak mau berjuang. Minta terus. Sampai saya minta sama tetangga, Bu, beras. Apakah Tuhan menciptakan kita sebagai peminta-minta? Wow, doa Bapa kami itu jelas kok. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Satu. Yang kedua, Tuhan katakan janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Artinya apa? Semua itu Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan tiap-tiap hari. Tergantung isi pikiran. Seringkali kita nggak mengalami pemulihan apa-apa. Karena apa toh? Pola pikirnya ngawur. Usia masih muda. Ya kurang lebih 40-45 lah. Belum sampai 50. Berarti kok kan masih usia produktif. Tiap kali DM yang diomong itu terus. Kalau kita masih produktif, yuk kerja. Waktu kita berdoa, Tuhan, berasnya tidak ada. Tapi engkau masih punya usia produktif. Engkau bisa beli pulsa, engkau bisa datang jalan-jalan, tapi tiba-tiba waktu masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan duitnya tidak ada. Buat beli beras susah. Engkau sendiri nggak mengambil berkat. Ingat waktu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyediakan apa? Mana. Di situ dikatakan bahwa engkau harus pergi keluar untuk memungut mana itu. Dengan kata lain bahwa kata keluar itu artinya kita yang harus mengusahakan agar supaya kita bisa beroleh mana. Di situ juga disebutkan bahwa ambillah secukupnya. Jangan ambil banyak, mana banyak-banyak. Karena itu nanti bisa busuk. Artinya apa? Jangan rakus. Semua pemberian Tuhan pasti cukup. Tuhan ingin kita hidup berkelimpahan. Tapi jangan salah. Bukan berkelimpahan secara materi, nanti pongah. Berkelimpahan ucapan syukur. Berkelimpahan damai sejahtera. Berkelimpahan tubuh yang sehat itu loh. Taruh itu di sini. Buat apa kau punya semuanya tapi hidupmu gak damai sejahtera? Sukacita juga gak bisa. Semua ada, saudara. Tuhan menyediakan semua ada. Waktu saya kehilangan pekerjaan, waktu saya kena layoff. Secara manusia pasti kan mikir, saya sudah berusia, berarti kalau saya cari pekerjaan, posisi saya harusnya sudah direktur, karena saya sudah berusia. Ya nggak mungkin kan ya? Orang cari pekerjaan posisinya direktur, sedikit sekali, kecil sekali, kalau nggak ada yang orang dalam ya nggak bisa. Tapi yang Tuhan katakan apa? Aku memelihara kamu, Kathy. Sekarang kamu harus kamu akan kujadikan full timer untuk pekerjaanku. Kalau kita pakai logika berpikir manusia, loh kalau nggak ada pendapatan terus aku makan apa? Keluarga aku terus bagaimana? Gitu kan ya? Tapi untuk percaya sama Tuhan, kita perlu namanya firman. Saya masih ingat banget teman-teman saya membuli saya bilang begini, hamba Tuhan sih hamba Tuhan, tapi ya kerja. Waktu itu sempat terganggu saya punya telinga. Iya juga ya, kalau nggak kerja terus bagaimana? Kemudian saya naik menara doa, saya mencoba untuk mendengar Tuhan. Engkau mau apa? Engkau mau aku melakukan apa buatmu Tuhan di masa-masa layoff ini? Engkau mau apa? Waktu saya tanya begitu, Tuhan malah jawabnya apa? Tutup perusahaan kamu. Duh, saya punya perusahaan yang udah jalan baik-baik aja. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Tutup.
full timer untuk aku. Saya perlu 1 tahun buat mendengar suara itu. Dan saya mendengar. Lalu kemudian saya bilang, iya Tuhan, ini hamba-Mu. Ini aku, utuslah aku. Apakah saya tidak dipelihara oleh Tuhan? Saudara, kulkas saya nggak pernah kosong. Rekening saya nggak pernah kosong. Selalu ada orang memberkati. Dan itu setiap hari. Bisakah kita percaya kepada Tuhan dalam proses yang seperti ini? Doa selaras dengan Tuhan. Orang yang berpikir selaras dengan Tuhan, itu pikirannya itu bukan apa yang dimakan. Orang diam sama saya begini, Bu, doakan saya, Bu. Anak saya belum bayar SPP, Bu. Tuhan tidak kasih berkat, Bu. Anak saya terancam nanti di DO loh, Bu. Nggak bisa ini. Tolong doakan, Bu. Itu kan menggurui Tuhan loh. Kalau berkat itu belum ada, berarti yang harus kita tanyakan sama Tuhan itu adalah, Tuhan, ampuni aku yang nggak mampu membayar SPP anakku. Itu loh, sikap tadi itu ya, yang tersungkur sama memohon itu kayak gitu. Tuhan, ampuni aku sebagai orang tua yang aku nggak mampu bayar sekolah buat anakku. Itu sikap hati. Tidak menggurui Tuhan yang mengatakan begini, Tuhan, kalau ini bayarnya ini anakku DO, Tuhan. Fokusnya kepada duit. Bisa jadi uang SPP itu ditahan sama Tuhan karena Tuhan mau fokusmu kemana melihat itu. Karena Tuhan pengen tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Makanya miliki mental kayak si pengemis, kayak si penderita kusta ini loh. Dia tahu dirinya kusta, dia tahu dirinya menjijikkan, dia punya sikap hati tersungkur. Mohon. Makanya kalimatnya lihat ya, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia nggak gerusak-gerusuk ngomong sama Yesus, Yesus tolong aku kena kusta. Nggak ada di sini. Tulisannya nggak kayak gitu. Dia hati-hati sekali mengucapkan, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia nggak memaksakan kehendak. Dia nggak ngajarin Yesus. Sikap hatinya yang pertama tadi loh, udah benar. Tersungkur, memohon. Jadi jangan coba-coba. Cari jawaban sendiri. Doamu mesti selaras sama Tuhan. Saya sudah saksikan kepada saudara, sepanjang saya kena layoff, saya tutup perusahaan, berarti ini sudah berapa tahun? Hampir 7-8 tahun. 7-8 tahun saya hidup benar-benar 0 rupiah. Berangkat dari 0 rupiah, gak ada apa-apa. Saya gak pernah nanya sama Tuhan. Tuhan belum bayar listrik. Tuhan belum bayar ini. Gak pernah keluar dari mulut saya kayak gitu, gak pernah. Ada rasa sungkan saya taruh di hati saya. Karena terlalu murah. Listrik itu paling berapa toh? Listrik juga paling gak lebih dari 1 juta. Gak lebih dari 2 juta lah. Untuk minta 2 juta ke Tuhan. Tuhan. Nah, punya rasa sungkan di hadapan Tuhan. Saya tanamkan mental pengemis itu gak ada di dalam diri saya. No. Saya gak mau jadi pengemis di hadapan Tuhan. Wong Tuhan tahu kok aku belum bayar listrik. Tapi pernah gak saudara? Live saat teduh gak ada listrik. Artinya apa? Ini live saat teduh udah berapa tahun? Tetap nyala atau listriknya. Tiap hari juga Anda lihat saya sehat, saya bisa makan, saya bisa pelayanan kemana-mana. Ada penyediaan Tuhan. Makanya di kata memohon itu, arti pengertian yang pertama itu adalah sikap doa yang benar selaras dengan Tuhan.
bener aja hidupnya. Bener aja. Kejarlah hidup bener. Pengertian yang kedua dari kata memohon itu adalah kayak si pengemis ini, kayak si penderita kusta ini. Dia tidak memaksa Tuhan. Kalimatnya gini, Tuhan, jika Tuhan mau. Makanya untuk bisa mendapatkan begini, diizinkan Tuhan kena layoff, lalu diminta Tuhan tutup perusahaan, berarti kalimat saya adalah, Tuhan, Engkau mau apa dari semua peristiwa ini? Berbicaralah kepada hamba-Mu. Ganti ya kalimatnya kayak gini. Kurang-kurangin teriak-teriak sama Tuhan. Kurang-kurangin terus hilangkan. Karena Tuhan tuh lihat sikap hati. Makanya lihat nah. Seketika itu juga lenyaplah penyakitnya. Mujizat gampang. Yesus itu, kenapa kok kalimatnya Yesus bilang begini? Aku mau jadilah engkau tahir. Yesus katakan, aku mau. Kenapa kok Yesus bilangnya aku mau? Karena dia udah lihat sikap hati dari awal. Udah nunggu Yesus. Kemudian waktu Yesus ada di depannya, dia tersungkur. Lalu kemudian dia menggunakan bahasa yang lebih sopan dengan kata memohon tadi itu. Pengucapannya adalah Tuhan. Tuhan itu pengertiannya begini. Pengertian kata Tuhan yang pertama itu adalah tahu bahwa itu sebutan hormat kita kepada Tuhan. Makanya kalau datang kepada Tuhan itu jangan langsung pada kebutuhan. Tuhan itu diagungkan dulu. Tuhan, terima kasih buat semua hal yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih pelihara kami Tuhan. Itu namanya mengagungkan Tuhan. Engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Orang kita ketuk pintu, langsung Tuhan ini piye Tuhan. Proyeknya gagal Tuhan ini piye. Loh. Ganti ya sikap-sikapnya kayak begini. Kalau mau mengalami pemulihan daripada Tuhan, diganti sikap-sikap kayak begini. Doanya tidak memaksa Tuhan. Tetapi dia berkata begini, Tuhan. Pengertian pertama dari kata Tuhan itu adalah dia menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Tuhan itu tuh artinya begini. Pengertian yang kedua dari kata Tuhan. Dia adalah orang yang memiliki otoritas penuh. Jadi punyai rasa kepercayaan yang besar bahwa yang ada di depannya dia itu adalah si pembawa otoritas penuh. Artinya, yang bisa ngubahin hidup kita itu punya yang punya otoritas itu. Ya Roh Kudus itu sendiri yang punya otoritas. Jadi miliki kesadaran pada diri sendiri bahwa yang bisa mengubahkan suamiku adalah Roh Kudus. Yang bisa mengubahkan istriku adalah Roh Kudus. Yang bisa menyembuhkan keluargaku, memulihkan keuanganku, memulihkan bisnis usahaku, hanya Roh Kudus, tidak ada yang lain. Makanya nih, si penderita kusta ini bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, dalam keadaan tersungkur berarti dia itu nggak ngelihat wajah Yesus, dia menundukkan kepalanya sampai ke tanah, dia memohon dengan tangan begini, dia merasa bahwa gak ada yang bisa tolongin dia, selain daripada orang yang ada di depan dia ini. Si penderita kusta itu tahu bahwa yang punya otoritas itu adalah yang ada di depan ini. Pengertian ketiga dari kata Tuhan itu adalah dia tunduk, dia rendah hati. Dia merasa bahwa gak main-main ini orang. Yang ada di depanku ini gak main-main. Dia Yesus yang gak main-main. Kalau seandainya Presiden Prabowo datang ke rumahmu, pasti kau akan bersihkan rumah, gitu kan ya. Kau akan sediakan makanan yang enak-enak. Kau akan belikan yang paling mahal, paling istimewa, gitu kan ya. Kalau Presiden kita datang. Kalau seandainya Yesus yang datang, bagaimana? Apakah kita punya sikap hati yang sama? Seperti si penderita kusta ini. Dia itu adalah
yang layak untuk dihormati, dia itu adalah yang punya otoritas, dia itu adalah yang layaknya kita harus tunduk dan rendah hati kepada orang yang gak sembarangan ini. Apakah kita tanamkan itu di dalam diri kita? Jadi kalau engkau mau terima pemulihan daripada Tuhan, senangin hati Tuhan. Seperti sikapnya si pendeta Kusta ini. Ayat yang ke-12 itu adalah sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan jawabnya apa? Lalu ia mengulurkan tangannya. Wah, ini saya suka banget nih. Tadi malam waktu saya kupas tuntas. Mengulurkan tangannya. Itu pengertian pertama kayak begini. Yesus nggak langsung menyembuhkan loh ya. Kata seketika itu juga lenyaplah penyakitnya itu ada di ayat berikutnya. Yang dilakukan Yesus sebelum Yesus ngomong, ya aku mau, yang dilakukan apa? Lihat. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya, pengertian yang pertama itu adalah memberikan kuasa atau otoritas Tuhan. Waktu kita berdoa, kita diberikan kuasa. Untuk apa? Kalau engkau punya toko, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Bisa menjaga toko itu, memperluas toko itu, mengolah keuangan yang ada. Itu kuasa. Waktu engkau punya masalah, Tuhan memberikan kita kuasa untuk melawan. Kemarin kita masih ingat, melawan ular dan kalajengking. Nah, masih ingat gak? Ular itu apa, kalajengking apa? Waktu kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan berikan otoritasnya kepada kita. Supaya kita bisa mengatasi pikiran negatif, overthinking, negative thinking, nah ya. Kecemasan, kekhawatiran, Tuhan kasih kita kuasa. Pakai buat peperangan. Nggak waton jaluk, wae minta. Ayo cepet Tuhan, utangku lunas cepet hari ini. Nggak kayak gitu. Kenali Tuhan kita. Kita dikasih otoritas sama Tuhan. Supaya apa yang kau olah, kamu jualan kue, kamu jualan makanan, makananmu enak, dijual laris. Ada otoritas di kedua tanganmu. Nah, kata mengulurkan tangan yang kedua artinya begini. Waktu kita datang, dia memulihkan, dia membebaskan, dia membangkitkan. Tiba-tiba hatimu damai sejahtera. Padahal persoalannya gede banget, tekanannya gede banget. Tapi hatimu penuh dengan damai sejahtera. Hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Tiba-tiba rasanya pengen melompat kegirangan. Padahal persoalanmu tuh gede banget. Saudara, hasil daripada saat teduh itu adalah sukacita. Damai sejahtera. Kalau kita ngaku udah saat teduh, tapi stresnya gede, masih suka sensitif, saat teduhmu berarti salah, harus dirubah. Udah berdoa tapi masih ngomongnya kasar, di rumah masih aja ribut, berarti saat teduhmu mesti dirubah caranya. Ada yang salah itu pasti. Karena mereka yang masuk dalam hadirat Tuhan, ini loh, Yesus mengulurkan tangannya yang artinya tadi itu kasih otoritas. Yang kedua itu artinya dia membebaskan, dia memulihkan, dia membangkitkan. Yang tadinya kita ini nih merasa kaum yang tidak berdaya, tiba-tiba waktu masuk dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Goliat itu tunduk pada kita. Goliatnya apa? Ketakutan, kekhawatiran, menghadapi orang-orang yang gak bertobat. Goliat itu harus tunduk sama kita. Kok jadi kita yang stres? Kita dikasih otoritas sama Tuhan, makanya otoritasnya dipakai. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Segala bentuk spirit kekacauan di dalam keluarga saya Tuhan. Aku mengikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada keributan. Buat pasanganku, terbungkam mulutnya Tuhan. Kalau ngomong kasar Tuhan, aku perkatakan kata-kata kasar itu berubah jadi kelemah lembutan. Sentuh hatinya Tuhan, sentuh hatinya. Mungkin waktu berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali.
Mungkin 100 kali belum mengalami perubahan terus. Engkau seperti menembak musuh. Tapi engkau nggak kehilangan damai sejahtera. Pemegang senjata itu harus punya damai sejahtera. Anda nggak mungkin masuk dalam peperangan kalau kehilangan damai sejahtera, nggak ada sukacita, rasanya sedih terus, nangis terus. Nangislah karena hadirat Tuhan. Bukan nangis karena engkau merana. Itulah kenapa tadi saya bilang, saat teduhnya benerin dulu. Pengertian ketiga, mengenai mengulurkan tangan, itu artinya begini. Wah, saya suka sekali. Kita diterima, kita diampuni. Saya itu kalau misalkan mau berangkat pelayanan atau pulang dari pelayanan, seringkali pulang pelayanan gitu ya. Kadang udah malam gitu, saya di mobil itu suka nangis. Nangisnya itu nangis ucapan syukur. Tuhan, siapakah saya? Tuhan suruh saya untuk ketemu jiwa. Terima kasih buat kesempatan. Saya boleh mengajar. Saya boleh mendoakan. Saya boleh mengunjungi orang sakit. Tuhan, terima kasih. Itu saya nangis bisa sejam. Apalagi kalau Jakarta macet. Bisa sepanjang perjalanan itu saya nangis. Hanya sekedar bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat rawatanmu. Terima kasih orang itu sudah sembuh, Tuhan. Terima kasih orang itu sudah pulih. Saya nggak peduli dengan apa yang saya punya masalah. Masalah saya sudah diurusin sama Tuhan. Kalau kita mengutamakan kepentingan Tuhan, kepentingan kita diperhatikan. Makanya saya bilang sama saudara kan, saya tidak pernah menyampaikan saya punya persoalan hidup, apalagi kebutuhan bulanan, tidak pernah sama sekali saya ngomong sama Tuhan. Karena saya menaruh pada diri sendiri tadi tuh loh, mental minta-minta nggak saya tanamkan dalam diri. Nggak usah minta juga Tuhan kasih kok. Pengertian yang keempat mengenai kata mengulurkan tangan. Dia memberkati, dia mengurapi. Dan biarlah apa yang kau kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Waktu bikin adonan kue itu, doa makanya. Hatimu harus bergerak, masak itu harus sukacita. Saya suka masak, saudara, ya. Saya suka bawa makanan ke gereja, kadang saya suka mengunjungi jemaat, saya bawain makanan gitu ya. Apalagi kalau teman-teman datang ke rumah, wah mereka suka sekali makan di rumah. Saya pencinta makanan, saya suka jajan, saya juga suka masak. Gitu ya, saya suka masak. Tiap kali saya masak, saya harus sukacita. Masak itu kalau sukacita, enak. Sekalipun lauknya, saya itu suka makanan sederhana, masakan rumahan saya paling suka. Ya. Sambal, ada tempe tahu, ya. Terus kemudian ada sayur gitu ya. Dimodif dengan ya lain-lain kayak gitu ya. Dibikin suatu hiasan yang rapi gitu ya. Menunya boleh sederhana. Tapi bisa hiasannya rapi gitu ya. Itu makan rame-rame di rumah saya. Waduh, teman-teman saya itu kalau hari Sabtu datang ke rumah saya, penuh saya punya rumah. Makan rame-rame. Nah, karena masaknya pakai cinta. Coba aja kalau ibu rumah tangga masak, cemberut, marah-marah terus, enak nggak makanannya? Biasakan melakukan apa-apa itu penuh dengan ucapan syukur. Bergiranglah hatimu itu. Tadi udah dikasih tahu kok, ada otoritas, ya, mengeluarkan tangan itu ada otoritas. Jangan gampang terintimidasi sama iblis. Kalau udah dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kan Tuhan udah kasih otoritas tuh. Pakai otoritas itu. Otoritasnya pakainya apa? Firman Tuhan. Iya. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Nah, itu baru disentuh sama Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Nah, Bapak bentuk hatiku. Si pencipta lagu ini tahu bahwa
Pembentukan hati, pembentukan karakter itu jauh lebih penting daripada kebutuhan hidup. Ubah hati yang keras ini Tuhan. Ubah hati yang congkak ini Tuhan. Ubah saya punya perilaku yang menyakiti hatimu Tuhan. Ubah, ampuni aku Tuhan. Saya sering melakukan ini di hadapan Tuhan, saudara. Karena kan kita tuh manusia biasa, terkadang gak sadar toh. Nyakitin orang. Saya kan juga terkadang gak sadar saya bisa nyakitin orang. Perkataan saya mungkin menyinggung orang. Refleksi diri. Menjamah. Yesus menjamah orang itu, lihat, gak langsung disembuhin. Jadi ada urutannya. Dikasih otoritas, dikasih pemulihan, diterima diampuni, kemudian diberkati diurapi, baru setelah itu dijamah, dan aku mau, nah ini baru Tuhannya baru ngomong, aku mau, jadilah engkau tahir. Yang artinya apa? Waktu doa kita selaras dengan Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita dengan kalimat ini, aku mau, jadilah seperti yang kau inginkan itu. Jadilah padamu menurut kehendakmu. Selaras. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Soalnya kalau kehendakku takutnya salah. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Saya ada satu teman pelayanan, saudara. Dia dicerai oleh pasangannya. Diizinkan Tuhan untuk mengalami itu. Tapi kemudian selama dia proses ditinggalkan oleh pasangannya itu, dia melayani Tuhan. Di sela-sela dia melayani Tuhan, dia terus mengharapkan ada pemulihan pasangan. Tapi dia setia melayani Tuhan. Sekian tahun kemudian, Tuhan memulihkan keluarganya itu. Tiba-tiba yang suaminya menikah dengan wanita lain itu tiba-tiba pulang. Tiba-tiba pulang. Begitu sudah pulang, istrinya ini kan sudah dibentuk sama Tuhan dari awal. Dibentuk jadi pendoa, dibentuk karakternya, dibentuk hatinya. Begitu suaminya pulang, dia udah siap menerima. Karena udah dibentuk sama Tuhan. Doanya dijawab sama Tuhan. Tapi coba, kalau engkau melihat bahwa pasanganmu pulang, dan engkau mengatakan, ngapain lu pulang? Kamu kan udah meninggalkan saya. Berarti doamu gak selaras sama Tuhan. Dan saya punya teman ini. Keluarganya dipulihkan. Ya memang si suaminya pada akhirnya meninggal karena kena stroke. Tapi ada kesempatan untuk dia mengalami pemulihan. Pemulihan hubungan, anak terhadap orang tua, sesama suami istri, ada pemulihan. Nah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Selaras. Doa kita selaras. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Nah, baru yang terakhir terjadi. Jadi kenapa doa kita kok belum dijawab? Kenapa kok belum ada pemulihan? Lihat atasnya. Ya, dari ayat yang ke-12 ini. Lakukan yang ayat yang ke-12 ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Sikap hati yang perlu dirubah. Cara berdoa yang perlu dirubah. Mungkin kau mengatakan, Bu, capek, Bu, udah. Waktu kau bilang, capek, Bu, udah. Ya elah. Menurut standar Tuhan, engkau baru napak. Belum apa-apa. Standar Tuhan itu adalah dia next level. Kalau kita mengatakan udah capek, udah doa kayak gini, gak berubah. Biarkan situasinya tidak berubah, yang berubah ini, tunjukkan. Yang berubah ini. Karena yang Tuhan mau adalah si periuknya ini loh yang berubah. Engkau penjonan, ku tanah, lihat bentuk hatiku. Nah, situasinya nggak berubah, biarkan saja. Yang mesti berubah adalah kita.
kita, Bapak, Ibu, adik, kakak, ya. Kitanya yang harus berubah. Buat apa engkau terima mujizat, tapi karaktermu tetap sama? Masih tukang marah-marah, masih nggak mau ngampunin orang, masih suka kayak begitu. Yuk buat apa? Engkau nggak akan siap terima berkat, percaya saja. Kita berubah dulu sebelum terima berkat. Karena nanti waktu Tuhan memberikan kita berkat, kalau kita nggak siap, berkat itu akan menjadi satu maut bagi kita. Contohnya itu tadi tuh yang saya kasih kesaksian tadi tuh. Melayani orang kaya raya. Kekayaannya justru membuat mereka jatuh dalam maut. Anaknya narkoba lah, bapaknya kayak begitulah. Nah, terima berkat Tuhan itu kita harus sudah siap ya saudara ya. Supaya nantinya waktu kita terima berkat itu kita bisa kelola dengan benar. Amin ya. Oke, selesai saudara. Wow, semangat. Hari ini kita puasa hari terakhir. Percaya saja. Tuhan mendengar doamu. Tuhan mengerti semua isi hatimu. Bagian kita seperti si pendeta kusta ini. Tersungkur dan memohon. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengajaranmu pagi hari ini. Ada satu kekuatan yang besar waktu kami menanti-nantikan Tuhan. Waktu kami menanti-nantikan Tuhan, Tuhan sedang mengubah kami. Tuhan hendak menyembuhkan kami. Tuhan hendak mengubah situasi dalam hidup kami. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Gak ada yang bisa tolongin kami, gak ada. Selain daripada Engkau ya Roh Kudus. So pagi hari ini terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki sikap hati seperti si penderita kusta ini. Kami punya hati yang benar di mata-Mu. Kami hanya hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah mata hati kami terbuka ya Tuhan, bahwa Allah sungguh mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalin kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau banyak belajar hari-hari ini. Memiliki sikap hati seperti si penderita kusta ini. Tersungkur dan memohon. Gak maksain Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman, berikan kami kekuatan ketika jawaban doanya tidak seperti yang kami mau. Tapi kami mau percaya bahwa rancangan Tuhan membuat damai sejahtera dan sukacita. Buat itu penuh, dia melimpah di hati kami. Penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menutup puasa kami hari ini. Di hari yang ke-6 ini terima kasih. Kami akan melihat kuasa Tuhan dahsyat melingkupi setiap kami Tuhan. Apalagi ini bulan Desember 2025. Tuhan sertai kami. Tuhan pelihara kami. Tuhan memimpin langkah kami. Waktu kami gak kuat Tuhan ada. Waktu kami gak bisa apa-apa Tuhan ada. Kami mau finish strong di tahun 2025 ini Tuhan. Janganlah berhenti untuk terus mengajar kami. Janganlah berhenti untuk terus memimpin kami ya Tuhan. Kami gak akan bisa tahan tanpa Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu ini Bapa. Sekali lagi pimpinan itu biarlah daripada Engkau ya Roh Kudus. Saya melihat ada pasangan suami istri lagi gandengan tangan.
Biarlah pengurapan Tuhan turun atasmu. Keunitian memberkati. Keunitian mendatangkan berkat. Keunitian membuat engkau penuh sukacita di keluargamu. Aku memberkati pasangan suami istri yang lagi gandengan tangan pagi hari ini. Ada kuasa ilahi turun dalam nama Tuhan Yesus. Keunitian mengubah keadaanmu. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh-sungguh memberkati kami pagi hari ini. Dengan hadirat Tuhan. Menyentuh setiap jiwa kami, hati kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Buat 6 hari kami boleh berpuasa bersama-sama. Ayo angkat tanganmu sama-sama saudara. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah rasa sukacita turun atasmu, berlimpah-limpah. Kami siap menerima pengurapan daripada Engkau Tuhan. Pemulihan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan dari sakit penyakit. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Sukacita ya. Ayo. Siapkan diri. Minggu besok beribadah. Hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Sampai ketemu besok Senin. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom.